Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang trigonometri. Di mana bagian trigonometri yang akan kita bahas di sini yaitu khusus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk contoh soal kita kali ini, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 5/13. A dan B sudut lancip. Tentukan A, sin A tambah B, soal yang B, cos A kurang B, dan soal bagian C, tan A ditambah B. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, sebelum kita menjawab soal bagian A, B, dan C, terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit materi yang wajib untuk kita ketahui yang selama ini sering diabaikan. Perhatikan di sini. Nah, mungkin sobat-sobat masih ingat ada istilah sudut lancip, yaitu letaknya di kuadran 1. Lalu selanjutnya ada sudut tumpul yang posisinya di kuadran 2. Lalu ada lagi kuadran 3 dan terakhir ada kuadran 4. Perlu diingat, untuk daerah kuadran 1 atau sudut lancip, itu yang bernilai positif semuanya bernilai positif. Oke. Khusus untuk kuadran 1 atau sudut lancip, semua sudut bernilai positif, baik sin, cos, dan tan itu nilainya positif. Sedangkan kalau untuk kuadran 2 atau sudut tumpul, hanya sin saja yang bernilai positif. Selebihnya, baik cos maupun tan bernilai negatif. Hanya sin saja yang bernilai positif. Sedangkan kalau untuk yang kuadran 3, itu yang positif hanya tan saja. Tan atau tangen yang bernilai positif, selebihnya negatif. Sin, cos, kalau untuk di kuadran 3 dia bernilai negatif. Terakhir untuk kuadran 4, itu cuma cos saja yang bernilai positif. Selain dari cos, semuanya bernilai negatif. Nah, ini perlu diingat. Dan cara mudah untuk mengingat bentuk ini, perhatikan. Kita mulai bacanya dari kuadran 1. Oke, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Cara mengingatnya seperti ini. Semua, oke, berarti semuanya positif. Surat, S, sin, tanda, tan, terakhir cinta. Semua surat, tanda, cinta. Berarti semuanya positif. Surat, sin saja yang positif. Tanda atau tan saja yang positif, terakhir cinta atau kos saja yang positif. Seperti itu cara mudah untuk mengingatnya. Nah, untuk lebih jelasnya baru sekarang kita akan membahas contoh soal kita kali ini. Langsung saja untuk bagian A. Perhatikan, di sini yang diketahui ada sin A sama dengan 3/5. Selanjutnya kita buatkan sebuah gambar segitiga siku-siku yang sudut A-nya di bawah sini. Nah, mungkin sobat-sobat masih ingat ada istilah samping, depan, miring, ya kan? Kalau untuk sin, yaitu depan per miring. Depan, oke, ini sudut berarti depan sudut 3, miringnya 5. Depan per miring. Oke, depan 3, miring 5. Itu artinya kita harus mencari bagian bawah ini terlebih dahulu dengan cara menggunakan teorema Pitagoras. Perhatikan caranya. Kalau yang ditanya bukan sisi miring atau sisi terpanjang, maka rumusnya nanti dikurang. Akar dari sisi terpanjang dikuadratkan, dikurangkan dengan 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat hasilnya 25, lalu dikurang 3 kuadrat hasilnya 9. Sama dengan akar 25 dikurang 9 hasilnya akar 16. Dan akar 16 hasilnya adalah 4. Itu artinya sisi bagian bawah sini panjangnya adalah 4. Nah, jika ketiga sisinya sini sudah diketahui, barulah kita bisa untuk menentukan cos A dan juga tan A. Perhatikan untuk cos A. Ingat, kalau cos A itu samping per miring.
Ini sudut, berarti samping sudutnya sini 4 dan miringnya di sini yaitu 5. Maka untuk cos A nilainya adalah 4/5. Lanjut lagi untuk tangen atau tan A. Ingat kalau untuk tan itu depan per samping. Depan sudut, samping sudut. Berarti 3/4. Nah, selanjutnya perhatikan lagi untuk yang B, sudut B. Sin B sama dengan 5/13. Kita buatkan lagi sebuah segitiga siku-siku yang sudut B-nya terletak di bawah sini. Ingat tadi sin, yaitu depan per miring. Depannya 5, miringnya 13. Itu artinya kita harus cari tahu terlebih dahulu untuk sisi bagian bawah sini. Dengan cara menggunakan teorema Pitagoras. Karena bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya nanti dikurang. Akar dari 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat hasilnya 169. Lalu dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar dari 169 dikurang 25 hasilnya adalah akar 144. Dan akar 144 hasilnya ada 12. Itu artinya sisi bagian bawah sini panjangnya adalah 12. Nah, jika kita sudah menemukan panjang ketiga sisi ini, barulah kita bisa untuk mendapatkan cos B dan tan B. Untuk cos B terlebih dahulu, ingat cos itu samping per miring. Ingat ini sudutnya, samping sudutnya 12, miringnya di sini 13. Maka untuk cos B yaitu 12/13. Untuk tangen B lagi, ingat tan itu depan per samping. Ini sudut berarti depan sudutnya 5 dan samping sudutnya 12. Maka nilai dari tan B yaitu 5/12. Ingat, di soal biasanya disebutkan di sini lancip atau kuadran 1 atau nanti ditulis kuadran 2, kuadran 3, tumpul dan selanjutnya. Yang jelas kalau pasti disebutkan nanti salah satu. Nah, di sini disebutkan kalau sudutnya ini lancip. Itu artinya ingat tadi, kalau sudut lancip atau yang berada di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Itu artinya sin A, cos A, tan A, sin B, cos B, tan B semuanya bernilai positif. Itu perlu diingat. Oke, nah setelah kita memperoleh bentuk ini, barulah kita akan mulai menjawab untuk bagian A. Perhatikan bagian A, sin A tambah B. Kalau diuraikan rumus ini jadinya itu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sama dengan untuk sin A sudah kita peroleh tadi, di mana nilai sin A adalah 3/5. Lalu dikali cos B juga sudah kita peroleh tadi, kalau tidak salah nilainya adalah 12/13. Lalu ditambah cos A, nilai cos A adalah 4/5. Lalu dikalikan dengan sin B. Sin B nilainya adalah 5/13. Ingat, nilai ini yang sudah kita peroleh tadi. Lanjut, sama dengan bentuk perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 3 kali 12 hasilnya 36. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya adalah 65. Lalu ditambah 4 kali 5 hasilnya 20, per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, itu artinya bagian atas ini boleh langsung kita jumlahkan saja. 36 ditambah 20 hasilnya adalah 56, per di bawahnya 65. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian A. Mudah bukan? Sangat mudah lagi. Untuk soal bagian B. Cos A dikurang B. Sama dengan, kalau dijabarkan bentuk rumus selisih cos ini, jadinya itu cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Cos A, cos B, sin A, sin B. Sudah kita peroleh tadi. Dimana kalau untuk cos A nilainya tadi yaitu 4/5. Lalu dikali cos B nilainya adalah 12/13. Ditambah sin A nilainya 3/5 lalu dikali sin B nilainya tadi yaitu 5/13. Sama dengan, langsung saja kalau bentuk perkalian pecahan biasa itu atas kali atas dan bawah kali bawah.
4 kali 12 hasilnya 48. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya adalah 65. Lalu ditambah 3 kali 5 hasilnya 15. Per di bawahnya 5 kali 13 hasilnya 65. Sama dengan, karena penyebutnya sama, maka untuk bagian penjumlahan pecahan biasa ini boleh langsung kita jumlahkan saja. Atas dijumlahkan dengan atas. 48 ditambah 15 kita peroleh hasilnya 63. Per di bawahnya 65. Maka jawaban untuk bagian B yaitu 63 per 65. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal bagian C. Tan A dikurang B. Nah, kalau dijabarkan rumus selisih untuk tan N, itu jadinya adalah tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Ingat, tan A, tan B tadi sudah kita peroleh pada langkah awal tadi. Di mana tan A kita peroleh nilainya yaitu 3 per 4. Lalu ditambah tan B tadi kita peroleh nilainya adalah 5 per 12. Per di bawahnya 1 dikurang tan A yaitu 3 per 4 dikali tan B tadi yaitu 5 per 12. Sama dengan, perhatikan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Tentunya untuk menyelesaikan ini, kita samakan kedua penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. KPK dari 4 dan 12 berapa? Tentunya yaitu 12. Nah, sedangkan untuk angka di atas, perhatikan cara memperolehnya. 12 dibagi 4, hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 9. Karena sini tambah, maka sini juga ditambah. 12 dibagi 12 hasilnya 1, lalu 1 dikali 5 hasilnya tetap 5. Per di bawahnya 1 dikurang. Perkalian pecahan biasa langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 3 kali 5 hasilnya 15. Per di bawahnya 4 dikali 12 hasilnya 48. Sama dengan 9 ditambah 5 hasilnya 14. Per di bawahnya 12. Per lagi 1 dikurang 15 per 48. Perhatikan cara pengurangan ini. Caranya cukup kali silang. Perhatikan, 48 dikali 1, hasilnya tetap 48. Lalu 48 dikurangkan dengan 15. Kita peroleh hasilnya 33. Per di bawahnya, kalau untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 48. Sama dengan, perhatikan cara pembagian pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Caranya, untuk angka di atas tetap 14 per 12. Tanda bagi berubah jadi kali. Dan yang tadinya 33 per 48 sekarang jadinya terbalik. Yaitu menjadi 48 per 33. Ingat, ini memang sudah ketentuan atau cara ataupun rumus untuk pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 33 per 48 sekarang jadinya terbalik 48 per 33. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya periksa terlebih dahulu. Antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contoh, 48 dibagi 12. Hasilnya adalah 4. Itu artinya angka yang tinggal sekarang. Untuk bagian atas terlebih dahulu. 14 dikali 4. Hasilnya yaitu 56. Per di bawahnya di sini yaitu 33. Sehingga untuk jawaban bagian C yaitu 56 per 33. Nah, seperti inilah dia cara untuk menyelesaikan soal bagian jumlah maupun selisih dua buah sudut. Sangat mudah sekali. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.